Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema makna as-sunnah. Pada kajian ini kita akan mempelajari tentang makna as-sunnah dan tentang siapa sebenarnya ahlus sunnah. Sebelumnya kita ikuti bersama secara bergantian makna daripada as-sunnah secara bahasa dan as-sunnah secara istilah syariat. Diikuti bersama. As-sunnatu lughatan at-tariqatu was-siratu hasanatan kanat am qabihatan. As-sunnatu lughatan at-tariqatu was-siratu hasanatan kanat am qabihatan. As-sunnatu lughatan at-tariqatu was-siratu hasanatan kanat am qabihatan. Kemudian as-sunnah secara istilah atau secara syariat. As-sunnatu istilahan, as-sunnatu syar'an, at-tariqatu alladzi kana 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. 3 kali. As-sunnatu istilahan, as-sunnatu syar'an, at-tariqatu alladzi kana 'alaiha sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. As-sunnatu istilahan, as-sunnatu syar'an, at-tariqatu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Taib, syukran katsira. Mari kita pelajari makna daripada as-sunnah.
As-sunnah dalam hal ini kita pandang dari dua sisi. Lughatan, dari sisi secara bahasa, wastilahan wa syar'an, yang kedua dari sisi secara istilah atau secara syariat agama. Dan ini di sini ada ilmu pengetahuan yang wajib diketahui oleh setiap seorang muslim agar bisa menjadi atau agar kita bisa memahami dan sekaligus membedakan antara as-sunnah yang secara bahasa dan as-sunnah yang secara istilah atau secara syariat. Karena dua-duanya, baik as-sunnah secara bahasa maupun as-sunnah secara syariat, sangat perlu diketahui ilmunya. Karena di dalam belajar agama nanti, dua sisi ini akan saling kita ketemukan, akan saling kita dapati. Ketika kita nanti belajar masalah fikih, ketika kita belajar masalah akhlak sehari-hari, maka as-sunnah secara bahasa harus kita ketahui. Karena nanti as-sunnah secara bahasa sangat berperan di dalam ilmu dan di dalam akhlak sehari-hari. Ini sisi yang pertama. Sehingga yang secara bahasa pun wajib kita ketahui. Kemudian as-sunnah secara istilah atau as-sunnah secara syariat, yang mana as-sunnah inilah yang dipergunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manhajul Islam, metodologi Islam. As-sunnah yang secara istilah atau as-sunnah yang secara syariat inilah yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bagaimana menjalankan agama ini dengan baik dan benar, yang dengannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang padanya terdapat Rasulullah, para sahabatnya, dan salafus soleh, yang padanya seorang muslim akan menjadi satu golongan yang masuk surga selain yang masuk neraka, yang dengannya seorang muslim akan menjadi ahlus sunnah wal jamaah, di mana ahlus sunnah wal jamaah adalah merupakan kaum, kelompok, golongan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti akan kita bacakan pada surah At-Taubah ayat 100. Ini sebagai pengantar kenapa kita wajib memahami, mengetahui makna as-sunnah, baik secara bahasa maupun secara syariat. Adapun as-sunnah secara bahasa atau lughatan, yaitu at-tariqatu was-siratu, jalan hidup atau sejarah hidup. Hasanatan kanat am qabihatan, baik keadaannya dalam keadaan baik atau keadaannya dalam keadaan jelek. Maka setiap perbuatan manusia, baik dan
buruknya, maka disebut as-sunnah. Jika baik disebut sunnah hasanah, jika jelek disebut apa? Sunnah sayyi'ah atau sunnah qabihah. Contoh seperti apa? Seseorang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah, akhlaknya baik, kemudian senantiasa memenuhi panggilan Allah dalam setiap 5 waktunya, maka kita katakan si fulan sunnahnya hasanah. Demikian juga ada seorang muslim jarang ke masjid, sudah hayya 'alas shalah senantiasa berdengung, tapi tidak pernah disambut. Gak pernah ke masjid, mana lagi baca Quran. Kemudian akhlaknya jelek, maka kita katakan si fulan sunnahnya sayyi'ah atau si fulan sunnahnya qabihah, jelek. Itulah sunnah. Seseorang yang punya ide bagus, dengan idenya masyarakat satu kampung mendapatkan manfaat. Misalnya punya ide bikin sumur misalnya, terus dikasih mesin pompa, sehingga orang sak kampung itu dapat minuman gratis setiap hari, akibat daripada ide bagusnya. Maka kita katakan si fulan sunnahnya hasanah. Seseorang yang tadinya pelit-pelit, tidak mau bersedekah, masjidnya sudah mau roboh, kemudian dengan kepiawaiannya, dengan kepandaiannya berbicara, kemudian mengajak masyarakat bangkit, sampai dengan begitu masyarakat datang menyumbang, sampai masjid bisa direnovasi menjadi baik akibat ide orang tersebut. Maka kita katakan si fulan sunnahnya hasanah. Begitu sebaliknya, ketika seorang manusia menjadikan orang lain menjadi jelek, menjadikan fitnah, menjadikan orang bertengkar, menjadikan orang bercerai, menjadikan masyarakat gaduh misalnya, maka kita katakan si fulan sunnahnya qabihah atau sayyi'ah, sunnahnya jelek. Kalau bahasa Jawanya, tingkah lakunya buruk. Nah ini artinya sunnah hasan, sunnah sayyi'ah. Maka kita katakan adanya langit dan bumi sebagai apa? Sunnatullahi. Sunnatullah artinya apa? Perbuatan Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan kita ini? Allah. Maka kita katakan alam semesta ini, diri kita ini tercipta sesuai dengan sunnatullah. Ya, sunnatullah. Inilah pengertian as-sunnah secara bahasa. Kemudian as-sunnah secara istilah. As-sunnatu istilah atau as-sunnatu syar'an. Sunnah ditinjau dari sisi istilah agama atau syariat agama. Maka as-sunnah artinya at-tariqatu alladzi kana 'alaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Sunnah menurut istilah agama yang dengannya seseorang akan masuk surga atau masuk neraka adalah
At-tariqatu jalan dalam hal ini jalan agama, alladzi kana 'alaiha yang berada di atasnya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu dan para sahabatnya, ilman dalam hal ilmu, wa qaulan dalam hal berbicara, wa amalan dalam hal perbuatan, wa qaulan wa amalan, wa i'tiqadan dalam hal akidah, urusan iman. Inilah sunnah secara istilah, yaitu suatu jalan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Dalam hal apa? Dalam hal keilmuan. Maka barang siapa di antara kita sekarang belajar ilmu yang benar menurut sunnah, maka dia ahlu sunnah dalam hal ini. Dalam hal berkata, qaulan, berbicara, seseorang yang berusaha segala ucapannya baik dan benar, seseorang yang berusaha agar setiap perkataannya tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam hal ini dia adalah ahlu sunnah. Wa amalan dan perbuatannya selalu mencontoh yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mencontoh apa-apa yang saat itu Rasulullah dan para sahabatnya mengamalkan. Dalam urusan apa? Dalam urusan cara sholatnya, bagaimana cara sholat 5 waktunya, bagaimana cara sholat sunnahnya, bagaimana cara sholat jum'ahnya, bagaimana cara puasa wajibnya, bagaimana cara puasa sunnahnya, bagaimana cara haji dan umrohnya, zakatnya. Senantiasa dalam perbuatannya termasuk juga akhlak sehari-hari. Bagaimana masuk rumah, keluar rumah, bagaimana berpakaian, bagaimana dalam pergaulan, dalam memimpin keluarga, dalam memimpin masyarakat dan lain sebagainya. Senantiasa mencontoh bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya saat itu beramal. Maka dalam hal ini dia termasuk ahlus sunnah. Dan yang paling urgen dalam masalah ini apa? Wa'tiqadan, akidah, keyakinannya berusaha mengikuti dan berusaha belajar dan ingin tahu dan berusaha mencari, berusaha berangkat dari rumah belajar bagaimana akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keyakinan Rasulullah, akidah Rasulullah tentang Allah di atas arasy, belajar bagaimana tentang malaikat yang ada di langit, bagaimana keadaan manusia jin yang di bumi, bagaimana beriman kepada semuanya, belajar dan berusaha mencapai yang paling benar, yang pengetahuannya bertemu dengan pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlus sunnah, itulah as-sunnah. Jadi as-sunnah secara istilah atau secara syariat adalah at-tariqatu, jalan, alladzi kana 'alaiha, yang berjalan di atasnya siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabu, dan para sahabatnya. Dalam hal apa? Ilman, dalam hal ilmu.
wa qaulan dalam hal berkata, wa amalan dalam hal berbuat, berdagang, ke kantor, kemana, wa i'tiqadan dalam hal keyakinan. Itulah as-sunnah. Maka seseorang yang berusaha dalam mencari ilmu, belajar ilmu yang dibenarkan menurut sunnah, barang siapa yang berusaha berbicara sesuai dengan sunnah, artinya tidak berbicara kecuali benar. Wa amalan, dan berusaha amal perbuatannya mencontoh apa-apa yang Rasulullah SAW beramal. Wa i'tiqadan, dan keyakinan, berusaha belajar memahami Islam, meyakini Allah, meyakini malaikat, meyakini para rasul, meyakini kitab-kitab, meyakini hari kiamat, meyakini takdir, seperti keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah as-sunnah. Dan siapa yang berbuat seperti itu sudah otomatis sebagai ahlus sunnah. Tapi siapa yang tahu? Allah. Allah sendiri yang akan menilai. Kita hanya menilai diri kita dari sisi zahirnya. Kita hanya bisa menilai diri kita, apakah kita ini ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Kita hanya menilai dari sisi mana? Kita hanya menilai dari sisi zahirnya. Adapun hakikatnya yang sebenarnya, apakah benar-benar ahlus sunnah atau bukan, maka kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kapan kita menyerahkan diri kita kepada Allah? Siapa yang bisa menjawab? Setelah apa? Setelah apa kita menyerahkan diri kita? Apakah diri saya ini ahlus sunnah atau bukan? Saya serahkan kepada Allah, dan semoga saya dinilai sebagai ahlus sunnah. Kapan kita serahkan diri kita kepada Allah? Setelah adanya usaha. Betul? Setelah kita belajar. Memang kepingin. Jangan sampai kita bukan ahlus sunnah. Jangan sampai saya termasuk ahlul bid'ah. Saya harus belajar sunnah dengan baik dan benar. Kemudian berangkat dari rumah belajar ke sana, ternyata dapat ilmu kok nggak cocok. Pindah, pergi ke kiai sana. Kiai ini kok bagus sunnahnya. Belajar di situ sampai paham Quran dan sunnah. Sampai seandainya hidup kembali Rasulullah dan para sahabatnya, orang yang seperti ini akan hidup bersama mereka berdampingan, cocok. Ibadahnya cocok, akidahnya cocok, amal perbuatan sehari-harinya cocok. Kenapa? Karena si fulan ini, orang ini berangkat dari rumah belajar dengan sungguh-sungguh tentang apa itu sunnah. Tapi harus benar-benar, kita harus bisa membedakan. Tidak semua guru, tidak semua ustadz, tidak semua kiai mesti sudah ahlus sunnah. Karena kiai itu macam-macam. Ada yang soleh, alim bil kitab wal sunnah, faham Quran, faham hadis, faham sunnah. Nah ini kiai saya itu. Kiainya siapa itu? Hah? Kiai saya. Kalau ada kiai seperti itu, wah, saya mau jadi murid pertamanya. Tasnya saya, yang bawa sandalnya kalau ke masjid, yang nyimpen saya. Itu kerjaan saya ketika di pondok pesantren dulu. Saya berusaha sandalnya Pak Yai mesti tak sendirikan. Saya berusaha rumah Pak Yai bersih pagi dan sore. Saya berusaha membersihkan WC-nya setiap hari. Saya lakukan. Kenapa? Kiai saya begitu. Inilah. Jadi kalau ada orang belajar, benar-benar belajar Quran dan sunnah,
dan mendapatkan seorang kiai, seorang ustadz yang benar-benar faham, lalu kemudian dia mengamalkan baik dalam hal ilmu, tidak bertentangan maksudnya. Perkataannya selalu cocok dengan sunnah. Bukan tukang ngibul, bukan tukang hoax, bukan tukang apa lagi? Hah? Itu bukan munafik, sesuai dengan sunnah. Amalan perbuatannya benar-benar mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya di masa itu. Bagaimana Rasulullah memakai baju, kesukaannya apa? Rasulullah suka jubah di atas mata kaki. Kalau pakai celana di atas mata kaki. Kalau pakai sarung di atas mata kaki. Dicontoh amalan. Kemudian wa'tiqadan, keyakinannya. Dia berusaha belajar keyakinan, meyakini tentang rukun iman yang 6. Pertama siapa? Allah. Kedua siapa? Malaikat. Ketiga siapa? Kitab-kitab. Keempat siapa? Rasul-rasul. Kelima siapa? Hari kiamat. Keenam tentang takdir. Rukun iman yang 6 dipelajari benar sehingga dia memahami Allah benar. Memahami malaikat itu siapa? Benar. Memahami para nabi dan rasul? Benar. Mengimani Al-Quran? Benar. Dan begitu seterusnya. Maka barang siapa yang sekarang seperti itu, ahlus sunnah. Tadi saya tekankan, siapa yang sebenarnya yang mengetahui hakikat ahlus sunnah atau bukan pada diri kita? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tugasnya hanya mengetahui secara zahir. Ternyata kita ini sudah belajar, begitu loh. Sudah belajar. Belajar memahami Quran. Ngajinya selalu belajar tafsir yang benar. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas, tafsir As-Sa'di, tafsir Az-Zamakhsyari misalnya. Jadi belajar di tafsir yang kemudian mempelajari hadis dengan baik dan benar dan kemudian diamalkannya. Kita secara zahir sudah berusaha, sudah mengamalkan. Ya kita hanya berharap semoga kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Dan setelah itu kita serahkan kepada Allah. Suatu ketika mungkin kita katakan, ya saya ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan, ketika misalnya ada seseorang bertanya, siapa sebenarnya ahlus sunnah? Apakah ahlus sunnah itu yang yang biasa ngadakan show selawatan di kuburan misalnya, atau yang ngadakan tahlil kubro di lapangan, atau yang bakar-bakar menyan di kuburan, atau yang keliling-keliling Wali Songo, atau yang ngadakan torekotan, atau ahlus sunnah itu orang yang senantiasa komitmen terhadap sunnah-sunnah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan apakah Anda sudah menjalankannya? Dan apakah Anda ahlu sunnah? Saat itu para jamaah penting kita katakan, "Naam, insyaallah saya ahlu sunnah dalam hal ini." Baru kita katakan. Tapi ingat, jangan ada sedikit sombong. Jangan ada kesombongan. Kita hanya ingin menunjukkan bahwasanya perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah ini seperti ini. Paham maksud saya ya? Paham? Nah ini yang benar. Tapi kalau petentang-petentang saya paling ahlus sunnah, di kampung ini nggak ada yang Quran hadis kecuali saya. Nah ini yang tidak boleh. Paham para jamaah ya? Jadi sekarang kita tahu makna sunnah secara bahasa dan sunnah secara istilah. Di mana sunnah secara bahasa menunjukkan atas perbuatan secara umum, baik dikatakan sunnah hasanah, jelek dikatakan sunnah sayyi'ah. Adapun sunnah secara istilah yang pelakunya akan menjadi ahlus sunnah wal jamaah, yaitu barang siapa yang menjalankan Islam ini saat ini
benar-benar mencontoh keislaman yang pernah dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya saat itu. Saat itu. Kemudian sekarang benar-benar dijalankan, dipraktekkan tanpa takut celaan siapapun, tanpa takut dikatakan Wahabi. Selama itu benar. Wahabi. Tanpa takut dikatakan garis keras. Selama itu benar dari Quran dan Sunnah. Maka sekarang kita juga menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan-amalan yang menjadikan kita ahlus sunnah wal jamaah seperti apa? Atau dalam bahasa kita, manhajul Islam, sistem berislam. Manhajus sunnah, sistem mengamalkan sunnah. Atau metodologi menjalankan Quran dan sunnah. Nah ini kita harus paham. Seorang muslim harus paham manhaj, sistem. Bagaimana contoh manhaj yang contoh manhaj seperti ini. Kita berusaha agar wudhu kita benar-benar seperti wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa diakses di kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, atau di kitab yang rendah, yang kecil maksud saya, yaitu di kitab Bulughul Maram. Para jamaah punya Android, ada paketnya, ada Play Store-nya, Play Store ada. Sudah pernah nggak download Al-Quran terjemah? Ya. Sudah pernah download Bulughul Maram? Belum. Kenapa belum? Download Bulughul Maram, tulis Bulughul Maram terjemah. Hu pakai GH. Bulughul Maram terjemah. Cari di sana hadis tentang wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bab wudhu. Di bab wudhu. Seseorang berusaha agar wudhunya seperti wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam hadis terjemah itu. Maka inilah namanya manhaj. Manhaj dalam berwudhu, yaitu berusaha mengikuti bagaimana Rasulullah berwudhu. Seseorang belajar sifat solat, berusaha mempelajari sifat solat Nabi, bagaimana Nabi angkat tangan. Karena para jamaah di sana ada ilmu. Jangan sembarang begini, itu belum fakih namanya. Sembarang angkat tangan jangan. Ya, kita harus fakih. Coba lihat saya, bagaimana cara angkat tangan. Ya. Di dalam hadis dikatakan bahwa angkat tangan itu ada 3 macam, ada 2 macam. Dan pundak, ini diantaranya. Ya, lurus dengan pundak. Ini diantara. Jangan begini, nah sekedar begini tidak boleh. Kemudian yang kedua, lurus dengan telinga. Ada yang ngantuk? Nah, ini lurus dengan telinga, ini penting. Terus ini, tidak boleh hanya sekedar begini. Sekedar begini tidak boleh. Allahu Akbar. Jangan. Atau apalagi begini. Harus Allah. Ini benar-benar benar-benar ingat saat itu. Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar. Kemudian bersedekap. Inilah berusaha sesuai dengan sunnah. Ini namanya manhaj. Nanti juga ada manhaj di dalam muamalah. Dalam bermuamalah, bagaimana berdagang, sistem berdagang, cara berbisnis yang syar'i. Sekarang lagi ngetren di Facebook itu, bisnis syar'i, ya? Antara ribawi atau tidak begitu.
Kemudian dalam hal kepemimpinan, menjadi kepala negara misalnya, di sana ada manhajul Islam, sistem kepemimpinan sesuai dengan Islam. Kemudian di sana ada manhaj dalam peperangan, bagaimana peperangan yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha mengikuti manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dikembangkan oleh para sahabat dan dikembangkan oleh para ulama-ulama, oleh para imam-imam, dikembangkan. Artinya satu hadis dari Rasulullah kemudian dikembangkan menjadi satu bab sampai kita paham, benar-benar paham. Ini namanya manhaj. Nah, di dalam menjalankan Islam ini kita harus paham yang namanya manhajul Islam atau manhajus, bagaimana cara menjalankan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar keislaman kita sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kaidah tadi. Apa yang dikatakan dalam kaidah tadi? Yaitu jalan yang berada di atasnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan sebagaimana pernah bercerita tentang bahwa umatnya akan pecah menjadi 73 golongan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, "Lataftariqanna ummati ala 73 firqatan." Sungguh umatku ini akan berpecah belah. Masya Allah. Sudah terjadi belum? Waduh, sudah runyem. Runyem sudah. Betul gak? Iya, kita sendiri sampai ketakutan. Takut kalau salah gitu. Ya. Nabi mengatakan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu golongan masuk surga. Wasnatani wasab'una finnar, yang 72 golongan masuk neraka. Kila, Nabi ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka satu golongan yang masuk surga itu, wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab pada hadis riwayat Abu Dawud, al-jamaah. Satu golongan yang masuk surga itu adalah al-jamaah. Lalu al-jamaah ini siapa? Oleh Nabi sendiri ditafsirkan dalam riwayat At-Tirmidzi. Wa fi riwayat At-Tirmidzi, pada riwayat At-Tirmidzi, kila, Nabi ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-jamaah, yaitu bukan. Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Satu golongan yang masuk surga itu adalah ma, apa-apa, yaitu agama ini. Kana alaihi, yang berada di atasnya, aku, wa ashabi, dan para sahabatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kebenaran yang benar, satu golongan yang selamat. Siapa? Ma, kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Wallahi, ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi kapan? Di masa itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan paketan agama. Agama ini paketan bukan? Paket bukan? Paket, sudah disempurnakan. Segala sesuatunya sudah diatur. Itu berupa paketan. Yang namanya paketan itu sesuatu yang sudah dipak. Betul gak kira-kira? Yang sudah di packing, siap antar. Itu namanya pack. Sudah di packing, ini pak namanya. Islam ini juga demikian. Oleh Allah sudah di packing, sudah lengkap, sudah siap diturunkan, sudah siap saji, siap diamalkan, sudah instan.
Allah turunkan dari langit kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu dari Islam itu diamalkan dan diajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya berusaha semua ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka amalkan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga semua yang datang dari langit yang diterima oleh Rasulullah, yang diamalkan sendiri, yang diajarkan kepada para sahabatnya tuntas, tamat, selesai, sempurna. Makanya Nabi tidak tanggung-tanggung mengatakan, ketika satu golongan yang selamat itu siapa? Kata ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Rasulullah gak tanggung-tanggung berkata seperti itu, karena Rasulullah tahu. Karena Rasulullah sudah menyadari, Rasulullah sudah menimbang-nimbang bahwa antara dirinya dengan para sahabatnya sudah menjalankan semuanya dengan sempurna. Makanya kemudian Nabi ketika ditanya siapa satu golongan yang paling selamat itu, Nabi mengatakan apa tadi? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa, ya ini agama ini, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, beramal di atasnya. Wallahi, inilah kebenaran. Dan Allah sudah akui kebenaran Rasulullah dan para sahabatnya, bahwasanya Rasulullah sudah menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sudah menyampaikan risalahnya dengan baik dan benar. Para sahabatnya, buka Quran surat At-Taubah ayat 100, siap-siap terjemahnya. Sahabatnya sudah menjalankan dengan 100%. Disaksikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam menjalankan agama antara Rasulullah dan para sahabatnya benar dalam satu kebenaran, sampai Allah sendiri yang membenarkannya, Allah sendiri yang mengakuinya. Silakan dibuka di surah At-Taubah ayat yang ke-100. Surah At-Taubah surat keberapa? Surah ke-9. Surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Dzalikal fawzul azim. Artinya yang keras. Orang-orang yang terdahulu bagi yang pertama kalau Islam dari golongan muhajirin dan ansor, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Allah berfirman, dan orang-orang yang pertama-tama lagi terdahulu di dalam Islam dari siapa? Dari kalangan muhajirin dan ansor. Dan orang-orang di sini adalah yang sampai kepada kita sekarang. Dan orang-orang atau siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan baik,
menapak tilasi langkah-langkah mereka dalam menjalankan agama ini dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridha kepadanya. Wa a'addallahu jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itulah kemenangan yang besar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah ayat 100 adalah merupakan cermin terbaik, cermin yang benar bagi seseorang, bagi ahlus sunnah wal jamaah. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah, bercerminlah dengan At-Taubah ayat 100. Apakah diriku sudah mencerminkan isi, makna, tujuan daripada At-Taubah ayat 100 atau bukan? Kalau sudah berusaha dan sudah berguru, sudah belajar, semoga kita termasuk mereka yang menjadi pengikut para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan siapa yang tidak pernah memperhatikan At-Taubah ayat 100 dan tidak pernah berusaha mencapai nilai kebaikan daripada At-Taubah ayat 100, jangan pernah mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Jangan pernah mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Tidak pantas. Contoh gimana? Hai orang-orang yang mengatakan, yang mengadakan selamatan di kuburan. Apakah Anda selama ini sudah pernah membuka sejarah? Apakah para sahabat dulu, Nabi dan para sahabatnya selamatan di kuburan? Kalau iya, benar. Kalau tidak, maka Anda bukan ahlus sunnah wal jamaah. Hai orang yang menghormati kematian keluarganya dengan mengadakan tahlilan, 1 mingguan makan-makan, 40 harian makan-makan, dengan membaca ini dan itu, 100-an, 1000-an. Apakah kalian sudah pernah membaca sejarah? Apakah Rasulullah dan para sahabatnya mengajarkannya, mengamalkannya? Kalau iya, Anda ahlus sunnah. Kalau tidak, maka Anda bukan ahlus sunnah wal jamaah. Seperti itulah belajar Islam, belajar manhaj. Selamatkan diri kita, jangan sampai kita tidak termasuk di antara ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ahlus sunnah wal jamaah adalah satu golongan yang sudah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang. Jangan sia-siakan waktu. Belajar Quran yang benar, belajar hadis yang benar, kemudian diterapkan, diamalkan, dijadikan sebagai akhlak sehari-hari. Ciptakan kondisi ini yang kondusif dengan ajaran Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga menjadi bi'ah ahlus sunnah, lingkungan ahlus sunnah wal jamaah. Semoga diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita, dan harapan besar kita, semoga Indonesia menjadi negeri sunnah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini para jamaah, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.